Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, dan tak lupa kita masih diberikan nikmat untuk semangat belajar untuk meraih cita-cita. Oke teman-teman, pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi dalam bimbingan konseling tentang seleksi masuk ke perguruan tinggi. Pentingkah untuk kita mempelajari ini? Jawabannya adalah sangat penting. Karena kalian semua itu adalah anak-anak lulusan SMA. Otomatis di SMA hanya dibekali oleh teori saja, bukan praktek. Ada praktek, tetapi tidak sebanyak anak-anak di SMK. Betul tidak? Betul kan? Jadi akan lebih baik ketika kita itu setelah lulus dari SMA kita menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Ada banyak sekali hal yang kita lakukan atau jenjang yang kita lakukan, kita ambil setelah lulus SMA. Ada yang kuliah, ada juga yang ikut LPK atau program latihan kerja itu. Oke, langsung saja masuk ke materi ya. Saya tadi membahas tentang seleksi masuk ke perguruan tinggi. Dalam hal ini saya akan membahas ada 8 poin penting yang harus kalian ketahui tentang seleksi masuk ke perguruan tinggi. Saya sampaikan sekarang karena kalian sebentar lagi akan lulus. Kalian membutuhkan hal ini. Kalian harus memiliki gambaran. Oh, ini setelah saya lulus SMA, saya mau kemana? Saya jurusan ini, saya mau ambil jurusan apa? Harus paham sejak dini, ya sejak sekarang. Harus dipersiapkan saat ini juga agar besok saat waktunya kalian sudah matang, tidak berpikir panjang lagi. Paham teman-teman semuanya? Oke, langsung saja. Untuk pembahasan yang pertama adalah pengertian tentang perguruan tinggi. Yang kedua, ada jenis-jenis perguruan tinggi. Yang ketiga, ada macam-macam perguruan tinggi berdasarkan pengelolaannya. Yang keempat, ada klasifikasi dalam perguruan tinggi. Yang kelima, ada perbedaan fakultas, jurusan, dan juga program studi. Yang keenam, macam seleksi masuk ke perguruan tinggi. Yang ketujuh, hal-hal yang harus dipersiapkan untuk memasuki perguruan tinggi. Dan yang kedelapan adalah bagaimana cara memperoleh informasi tentang perguruan tinggi. Teman-teman sudah siap semuanya untuk menerima pelajaran pada hari ini? Mari kita langsung masuk ke bab pertama, yaitu tentang pengertian perguruan tinggi. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu perguruan tinggi? Oke, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Peserta didiknya disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut dengan dosen. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 19 Ayat 1, yang dimaksud dengan perguruan tinggi adalah merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Selain itu, perguruan tinggi juga mempunyai pengertian pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Perguruan tinggi di sini adalah tingkatan universitas yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. Bagaimana teman-teman sudah paham semua tentang pengertian dari perguruan tinggi tersebut? Sekarang ada jenis-jenis perguruan tinggi. Di Indonesia ada 5 jenis perguruan tinggi. Yang pertama ada universitas. Yang kedua institut. Yang kedua sekolah tinggi. Yang keempat politeknik. Dan yang kelima adalah akademi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dari universitas. Universitas terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan dan
atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan teknologi atau seni. Jadi, universitas bisa menyelenggarakan dua jenis pendidikan tinggi, yaitu pendidikan akademik dan juga pendidikan vokasi. Yang kedua, ada institut. Jika universitas terdiri dari beberapa fakultas yang masing-masing berbeda bidang studinya dan tidak berasal dari satu jenis keilmuan, sebaliknya, institut hanya memiliki beberapa fakultas yang berasal dari satu jenis keilmuan. Yang ketiga ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi sangat berbeda sekali dengan universitas serta institut. Mengingat sekolah tinggi ini hanya menyediakan satu fakultas yang terbagi ke dalam beberapa jurusan. Jadi, bisa dibilang satu lembaga sekolah tinggi sama halnya dengan satu fakultas lembaga di universitas. Yang keempat ada politeknik. Politeknik merupakan jenis perguruan tinggi yang memiliki tujuan untuk menyiapkan mahasiswanya menjadi tenaga terampil di sebuah bidang tertentu. Di dalam politeknik, mahasiswa akan diberikan pembelajaran praktek yang lebih banyak dibandingkan dengan teori. Politeknik adalah sekolah tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi. Yang kelima atau yang terakhir di jenis-jenis di macam-macam perguruan tinggi ada akademi. Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu tertentu. Perguruan tinggi berbentuk akademi ini merupakan kampus yang paling sempit. Wilayah bidang ilmunya dibandingkan dengan universitas, institut, politeknik dan juga sekolah tinggi. Akademi hanya bisa menyelenggarakan pendidikan vokasi dari satu cabang ilmu saja. Teman-teman ada yang tahu contoh-contoh dari universitas tadi apa, institut tadi apa, sekolah tinggi tadi apa, politeknik apa, dan juga akademi itu apa? Contoh dari universitas ya banyak sekali di Indonesia ini. Contohnya ada saja di Universitas di 11 Maret, Universitas di Yogyakarta, Universitas Surakarta dan sebagainya. Kalau institut, contohnya ada di Bandung, Institut ITB, Teknologi Bandung, Institut Teknologi Bandung. Kalau sekolah tinggi itu ada STAN, contohnya ada STS juga, sekolah tinggi ilmu statistik. Yang keempat, politeknik itu ada politeknik kesehatan. Ya, itu ada akademi. Akademi itu ada APO, ada API, seperti itu. Bisa dipahami teman-teman semua ya. Selanjutnya ada macam-macam perguruan tinggi berdasarkan pengelolaannya. Ada tiga jenis perguruan tinggi. Yang pertama adalah perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh pemerintah, baik langsung berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Yang kedua ada perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau kelompok atau suatu yayasan tertentu. Yang ketiga ada perguruan tinggi kedinasan atau PTK. Perguruan tinggi di bawah departemen selain Departemen Pendidikan Nasional atau merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki ikatan dengan lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Jadi macam-macam perguruan tinggi berdasarkan pengelolaannya ada tiga. Yang pertama perguruan tinggi negeri di bawah dikelola oleh pemerintah dan di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Yang kedua PTS atau perguruan tinggi swasta dikelola oleh perorangan atau kelompok atau suatu yayasan. Yang ketiga adalah perguruan tinggi kedinasan, jadi di bawah Departemen Pendidikan, Departemen Nasional dan juga perguruan tinggi yang memiliki ikatan dengan lembaga suatu pemerintah pendidikan. Selanjutnya ada klasifikasi pendidikan tinggi. Di sini ada tiga tentang pendidikan tinggi. Mungkin dari teman-teman sempat bertanya-tanya, apa itu vokasi? Akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah pendidikan akademik. Perguruan tinggi yang diarahkan untuk penguasaan, penerapan, pembangunan hingga penemuan pada satu cabang keilmuan. Ada sains,
sosial, teknologi, dan seni. Yang kedua ada pendidikan vokasi. Sistem pendidikan tinggi yang mengarah kepada penguasaan keahlian terapan tertentu. Yang ketiga adalah pendidikan profesi atau spesialis. Sistem pendidikan tinggi yang hanya dapat ditempuh setelah menyelesaikan program pendidikan sarjana untuk mendapatkan menguasai skill set spesifik yang dibutuhkan untuk menjajal profesi yang relevan. Jadi jelas untuk pendidikan akademik tadi, untuk pendidikan akademik itu ada S1, S2, dan S3. Lalu untuk pendidikan vokasi itu atau disebut dengan D4, untuk di Solo sendiri hanya UNS saja yang ada. Satu pendidikan profesi atau spesialis, yaitu setelah melakukan jenjang di S1 bisa S2 yaitu sebagai magister, S3 sebagai doktor. Selanjutnya ada pendidikan akademik. Pendidikan akademik mencakup beberapa program pendidikan. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai tentang klasifikasi pendidikan tinggi. Yang pertama ada S1 atau strata 1. Arah pendidikannya untuk menguasai suatu bidang keilmuan hingga bisa menerapkannya sesuai kebutuhan. Itu pengertian atau tujuan utama dari S1. Yang kedua, ditempuh setelah selesai menempuh SMA atau SMK. Selanjutnya ditempuh dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun atau 8 semester. Itu yang normal. Tetapi kebanyakan mahasiswa mau ada yang 9 semester, ada 10, 12, dan sebagainya. Ini jangan ditiru ya teman-teman semuanya. Karena lulus dengan predikat pas 4 tahun itu sangat membanggakan. Selain kita bisa setelah lulus kita langsung bisa mengimplementasikan, kita bebas dari dunia kuliah, kita terjun ke dunia kerja, kita juga tidak dicap sebagai donatur kampus seperti itu. Yang kedua ada S2 atau magister. Arah pendidikan untuk mengembangkan bidang keilmuan yang diambil ditempuh setelah selesai menempuh S1, ditempuh kurang lebih 2 tahun. Jadi berbeda, mengapa S2 itu hanya lebih sedikit 2 tahun? Karena dalam magister itu isinya hanya kita melakukan penelitian, kita melakukan observasi. Sedangkan di S1 itu kita kan masih menimba ilmu ya, kita masih teori kebanyakan teori itu di S1. Kita praktek hanya seberapa persen saja. Kemudian jika orang itu mampu, dia ingin mengembangkan potensi yang dimilikinya, dia merasa saya bisa nih mengambil S2, dia akan naik ke jenjang S2 atau strata 2, yaitu magister. Nanti di S2 itu kalian hanya praktek saja, teorinya sedikit ada, teori juga ada, tapi hanya beberapa persen saja, tapi kebanyakan praktek. Yang ketiga, S3 atau doktoral. Ditempuh setelah selesai menempuh pendidikan S2. Arah pendidikannya untuk bisa menghasilkan penemuan baru pada bidang keilmuan yang diambil. Ditempuh kurang lebih 2 tahun. Sama halnya dengan S2. S3 juga ada teorinya sedikit, tapi banyak melakukan praktik. Dan diwajibkan orang yang mengambil S3 memunculkan satu penelitian, satu penemuan yang benar-benar itu murni milik dia, tidak dikutip, tidak diambil dari siapapun. Jadi memang murni dari dia. Misalnya penelitian tentang penanaman anggrek lewat tanah liat, itu bisa jadi penelitian yang sangat hebat kalau salah seorang itu bisa membuktikan di program S3 atau doktoralnya tersebut. Jadi jelas ya untuk apa di bidang pendidikan itu ada 3 program itu tadi. Selanjutnya ada penjelasan tentang pendidikan vokasi. Tujuan dari pendidikan vokasi ini adalah untuk menyiapkan peserta didiknya supaya langsung bekerja. Dalam awam atau dalam konteks masyarakat umum atau awam, pendidikan vokasi ini sama halnya dengan SMK. Jadi dia belajar, dia praktik, dilepas langsung siap bekerja.
Apakah S1 jelek, S2 jelek? Tidak. Semuanya bagus. Tetapi pendidikan vokasi yang ditekankan, dia belajar teori, dia praktik, dia lulus, langsung dia bisa bekerja. Seperti itu. Di pendidikan vokasi ada 4 tingkatan. Yang pertama ada D1 atau Diploma 1. Gelarnya adalah ahli pratama atau AP, ditempuh kurang lebih selama 1 tahun atau 2 semester dengan 32 SKS. Ditempuh setelah orang tersebut selesai menyelesaikan di jenjang SMA atau SMK. Yang kedua ada D2 atau Diploma 2. Gelarnya adalah ahli muda atau MA. Ditempuh kurang lebih selama 2 tahun atau 4 semester dengan menyelesaikan 64 SKS. Dilakukan juga atau ditempuh setelah lulus SMA atau SMK. Yang ketiga adalah D3 atau Diploma 3. Gelarnya adalah ahli media atau AMD. Ditempuh kurang lebih selama 3 tahun dengan menyelesaikan 112 SKS. Ditempuh setelah lulus SMA juga. Yang keempat ini D4 atau Diploma 4. Gelarnya adalah Sarjana Terapan atau STR. Ditempuh kurang lebih selama 4 tahun dengan menyelesaikan 144 SKS. Ditempuh juga setelah lulus SMA. Apakah D4 itu setara dengan S1? Iya. Tetapi D4 benar-benar D4 atau vokasi tadi benar-benar disiapkan untuk benar setelah lulus dia langsung terjun ke dunia kerja. Jadi di D4 ini orang itu sudah benar-benar disiapkan bahwa kamu lulus, kamu bisa bekerja. Apa S1 tidak? S1 juga, tetapi nilai prakteknya lebih tinggi yang di Diploma 4. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Selanjutnya adalah perbedaan tentang fakultas, jurusan, dan juga prodi atau program studi. Yang pertama adalah fakultas. Fakultas merupakan bagian perguruan tinggi tempat mempelajari suatu ilmu. Terdiri atas beberapa jurusan dan dipimpin oleh seorang dekan. Fakultas biasanya terdiri dari beberapa jurusan yang memiliki karakteristik yang sama dan memadai untuk dijadikan satu badan. Yang kedua ada jurusan. Merupakan bagian dari sebuah fakultas yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola serta mengembangkan sebuah bidang studi tertentu. Yang ketiga ada prodi atau program studi. Program studi maknanya sama dengan jurusan, atau dalam kata lain keduanya merupakan sinonim atau persamaan. Contoh seperti ini. Jadi dapat disimpulkan adalah fakultas ini merupakan bagian-bagian dari beberapa jurusan atau beberapa program studi yang memiliki satu karakteristik atau satu visi misi yang sama untuk dijadikan satu badan. Misalnya di dalam suatu perguruan tinggi ada yang namanya FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam artian luasnya namanya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Karakternya adalah mereka sebagai tenaga pendidik, mereka sebagai guru. Mereka dilatih untuk menjadi seorang guru, benar teman-teman? Sedangkan contoh jurusan yang ada di FKIP tadi ada banyak, misalnya ada PGSD atau guru SD, ada bimbingan dan konseling, ada PJKR, olahraga. Semuanya ini yang masuk ke dalam jurusan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini adalah memiliki satu misi yang sama, yaitu tiga ini sama-sama menjadi seorang calon guru atau tenaga pendidik seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Oke, bagus. Selanjutnya ada ini yang paling penting dan jangan sampai kalian lewatkan adalah jenis seleksi masuk ke perguruan tinggi. Dalam hal ini ada kurang lebih 5, yang tidak lebih, hanya 5 saja seleksi dalam perguruan tinggi. 6. Yang pertama adalah
Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau biasa yang disebut dengan SNMPTN atau jalur undangan. Jika kamu sudah kelas 12, SMA, SMK, SMA, dan akreditasi sekolah kalian minimal adalah B dan paling bagus adalah A, maka ada peluang untuk mencoba jalur ini. Seperti yang saya katakan tadi adalah SNMPTN juga biasa disebut dengan jalur undangan. Maksudnya adalah bukan suatu perguruan tinggi itu mengundang kalian dengan cuma-cuma ini tak kasih undangan kamu masuk ke perguruan tinggi saya, tidak. Maksudnya adalah dengan mengajukan nilai rapor semester 1 sampai semester 5 yang sudah memenuhi persyaratan, dalam tanda kutip memiliki nilai rata-rata yang bagus, serta memiliki riwayat prestasi yang dapat dibuktikan melalui piagam, melalui bukti-bukti tentu, misalnya mendapatkan piala atau medali. Hal itu bisa menjadi peluang kalian untuk mendaftar ke SNMPTN. Bagaimana caranya untuk mendaftarkan SNMPTN? Yang pertama adalah kalian bisa menghubungi guru kalian, entah itu guru wali kelas, entah itu guru BK maupun kesiswaan, jika kalian berminat untuk mendaftar. Kemudian kamu setelah menghubungi dari guru tersebut, pasti kamu akan diberikan ISN dan password yang digunakan untuk login di website SNMPTN. Setelah kalian masuk ke dalam SNMPTN tadi, secara otomatis nilai kalian akan diolah oleh sistem. Jadi nanti harus menetapkan ini nilai saya dengan rata-rata sekian masuk tidak, lolos tidak, seperti itu. Jadi akan diolah oleh sistem. Dan jika kalian lolos, hal selanjutnya adalah kalian mengisi biodata kalian, ya nama, tempat tanggal lahir, tahun lulus, terus rata-rata dan sebagainya. Setelah itu adalah jurusan yang akan kalian pilih. Yang ketiga, kalian mengunggah foto serta dokumen yang diperlukan. Dokumennya bisa kartu pelajar, KK, KTP jika sudah dimiliki. Dalam pemilihan jurusan, kamu dapat memilih 3 jurusan dengan satu diantaranya adalah PTN yang terletak di kota asalmu atau masih satu provinsi. Misalnya, saya mendaftar di hukum di UNS. Saya juga bisa mendaftar hukum di UNY. Seperti itu. Berarti satu provinsi kan? Atau satu provinsi berdekatan. Peluang masuknya atau peluang diterimanya seleksi SNMPTN ini cukup kecil, hanya 20% saja dari total mahasiswa S1 di jurusan tersebut. Misalnya di jurusan S1 hukum menerima 100 mahasiswa saja. Dengan diambil 20% yang masuk adalah beberapa mahasiswa SNMPTN, jadi yang masuk ke dalam program studi hukum tadi kurang lebih hanya 20 mahasiswa saja. Cukup kecil ya. Maka dari itu perlunya kalian menyiapkan sejak dini. Apa yang harus dipersiapkan, kalian harus segera bergerak. Susun dream kalian, susun mimpi kalian. Saya SNMPTN, apa yang harus saya laksanakan? Belajar yang rajin, cari informasi tentang perguruan tinggi. Jadi jangan sampai kalian terlambat. Yang kedua ada seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau biasa yang disebut dengan SBMPTN. Seleksi ini berbasis ujian tulis basis komputer ya, atau UTBK. UTBK itu paling tidak diselenggarakan di 74 titik di Indonesia. Setiap orang memiliki 2 kali kesempatan mengikuti UTBK atau SBMPTN ini. Jika ingin mendaftar, silakan masuk ke websitenya, namanya website LTMPT. Nanti sudah tertera di PowerPoint ya, nanti bisa diklik. Lalu kalian mengisi biodata. Setelah itu memilih PTN dan jurusan yang akan diambil, lalu mengunggah dokumen yang diperlukan. Dalam SBMPTN ini, kamu bisa mengambil 2 jurusan dalam satu perguruan tinggi negeri atau 1 jurusan yang sama dalam 2 perguruan tinggi negeri. Contoh seperti ini. Saya masuk di UNS. Saya mengambil yang pertama adalah
hukum. Yang kedua adalah pertanian. Jadi kalian dalam memilih jurusan itu jangan sampai asal-asalan. Pilihlah kasta yang paling tinggi di antara kedua jurusan yang kamu pilih tadi. Misalnya hukum sama pertanian. Ini hukum kastanya lebih tinggi di perguruan tinggi tersebut. Maka yang kalian harus daftar, kalian harus cantumkan yang pertama kali adalah S1 hukum tadi. Yang kedua baru pertanian. Nah, kenapa UTBK atau SBMPTN ini mendapatkan 2 kali peluang, 2 kali bisa memilih perguruan tinggi? Karena yang satu ini adalah sebagai cadangan. Yang pertama tadi pilihan ada, yang paling mantap misalnya masuk ke S1 hukum. Oke, S1 hukum saya masukkan di kolom pertama, S1 hukum. Pilihan kedua adalah S1 pertanian. Jadi kalau kalian tidak lolos di dalam S1 hukum, setidaknya kalian bisa memiliki peluang masuk ke dalam S1 pertanian. Seperti itu gambarannya. Atau satu jurusan yang sama dalam 2 perguruan tinggi negeri. Misalnya saya masuk Fakultas Pendidikan seorang PGSD di UNS. Saya juga bisa mengambil jurusan PGSD di UI Surakarta. Jadi satu jurusan beda perguruan tinggi negeri. Yang dimasukkan yang pertama tetap kasta yang paling tinggi yaitu di UNS tadi, baru di IAIN tadi. SBMPTN ini berbayar. Oh ya, yang SNMPTN tadi tidak berbayar ya, jadi tidak dibayar sama sekali. Kalau yang SBMPTN ini berbayar, dikenai biaya biasanya Rp200.000. Dan keunggulan dari SBMPTN ini adalah masih dapat diikuti oleh lulusan SMA, SMK atau MA maksimal 2 tahun sebelumnya dari SBMPTN yang diselenggarakan di tahun ini. Misalnya tahun ini bukaan ini, jadi tahun 2021 buka SBMPTN. Jadi orang yang lulusan di tahun 2020 dan di tahun 2019 masih bisa daftar maksimal 2 tahun, tidak jadi. Dan ada materi tesnya terdiri dari tes potensi skolastik, tes kemampuan akademik yang sesuai dengan jurusan yang kamu pilih. Maksudnya adalah kamu dari misalnya kamu SBMPTN mengambil IPA, yang nanti soalnya itu ada potensi skolastik itu adalah tes psikologi namanya, atau ya, tes psikologi nanti ada disediakan gambar-gambar itu. Nah, itu namanya tes skolastik. Lalu tes kemampuan akademik, misalnya kita tadi kalian mengambil jurusan matematika, yang diisi adalah ya matematikanya, tentang pelajaran tentang matematika, tentang rumus, tentang ini seperti itu. Dan kuota yang dimiliki oleh SBMPTN ini lebih tinggi, yaitu 40%. Begitu. Yang ketiga adalah seleksi mandiri. Selain SBMPTN dan juga SNMPTN, beberapa PTN juga mengadakan penerimaan mahasiswa secara independen atau mandiri. Misalnya seperti ujian tulis di UGM dan UI. Tapi ada juga PTN yang tidak mengadakan seleksi mandiri, tetapi hanya menambah kuota untuk SNMPTN dan juga SBMPTN. Untuk tes seleksi mandiri ini, perguruan tinggi negeri tidak perlu lagi mengadakan tes, tapi hanya melihat hasil akhir dari UTBK yang kemarin. Salah satu keunggulannya itu, jadi kita tidak perlu tes lagi, tapi kita dari pihak kampus mereview atau mengambil hasil resume tes yang SBMPTN itu apakah layak kita masukkan ke seleksi mandiri seperti itu. Kuota dari seleksi mandiri ini ada 30%, jadi setara dengan SNMPTN yang kecil keunggulannya. Untuk alur pendaftaran dan biaya registrasi dapat dilihat di website PTN yang kamu ingat. Misalnya kamu mendaftar di UNY, ya cari blognya UNY, jadi untuk seleksi mandiri ada. Setelah itu yang keempat ada penelusuran minat dan kemampuan Politeknik Negeri atau PMDKPN. Jadi di Indonesia ada kurang lebih 42 politeknik negeri. Tahapan seleksinya itu sama dengan SNMPTN, ya, jalur undangan. Alur seleksinya yang pertama adalah sekolah mengajukan nama siswa ke sistem PMDK. Alur yang kedua,
sekolah mendapatkan username dan password yang akan diberikan pada siswa yang mendaftar. Yang ketiga, siswa login ke website PMDKPM jika tidak dilakukan dalam waktu 7 hari, maka username dan password itu akan hangus, otomatis kalian tidak bisa mendaftarnya. Setelah kalian lolos masuk ke itu, kalian mengambil biodata. Ada input nilai, data keluarga, status ekonomi keluarga, pilihan, dan jurusan. Dapat memilih 2 jurusan di 3 politeknik. Seperti yang saya contohkan tadi, politeknik itu ada banyak sekali. Jadi kalian bisa memilih 2 jurusan di 3 politeknik. Jadi total ada 6 jurusan. Setelah itu cetak formulir pendaftaran. Setelah kalian masuk isi biodata tadi, dicetak formulir pendaftarannya. Setelah itu kirim berkas, lalu unggah bukti pengiriman berkas, dan politeknik akan melakukan validasi data, lalu diumumkan jika sudah saatnya pengumuman lolos atau tidak. Yang kelima ada ujian masuk perguruan tinggi kedinasan. Hal ini ujian masuk PT perguruan tinggi kedinasan ini sangat banyak sekali diminati oleh orang karena masa depannya menjanjikan. Setelah bekerja, kuliah, langsung penempatan. Jadi di bawah BUMN, bawah pemerintah. Seleksi ini merupakan jalur lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki afiliasi dengan lembaga pemerintahan. Misalnya ada STAN, ada STIN, BMKG, Akpol, Administris, Politeknik, SSN. Seleksi masuk sekolah kedinasan cenderung lebih rumit dan banyak tes dan banyak tahapannya. Ada beberapa tes yang harus dilewati, di antaranya ada tes kemampuan akademik, tes kemampuan dasar, tes kemampuan bidang, psikotes, wawancara, dan juga tes kesehatan. Jadi ada 6. Putus sekolah yang sifatnya semi militer juga mengadakan tes kesamaptaan untuk melihat kebugaran dan ketahanan fisik. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa tesnya banyak sekali? Karena masuk ke perguruan tinggi kedinasan ini sangat menjanjikan. Dia kuliah, dia belajar, dia praktik, setelah selesai langsung penempatan, dia enak saja. Jadi nggak dapat gaji. Pokoknya masa depannya terjamin lah. Yang keenam adalah seleksi masuk PTS atau perguruan tinggi swasta. Jadi kalian tidak harus khawatir untuk masuk PTS ini, karena PTS ini tesnya lebih mudah sekali dibanding dengan yang lain. Jadi kalian tidak harus selalu mengincar perguruan tinggi negeri. Banyak juga PTS yang bagus kok di Solo ini. Contohnya ada UPNS, Universitas Negeri Muhammadiyah Surakarta, ada juga UTP atau Universitas Tenaga Pembangunan Surakarta, ada juga UDB, ada juga banyak sekali fakultas perguruan tinggi swasta di Solo. Ada 3 jalur masuk dan ada dalam kuliah swasta ini. Yang pertama ada seleksi tanpa tes. Ini nanti kalian datang ke kampus atau perguruan tinggi negeri swasta yang kalian pilih. Kalian hanya menyerahkan, biasanya kalau yang tanpa tes itu menyerahkan nilai saja, menyerahkan nilai rata-rata ujian sekolah atau nasional. Nanti dilihat setelah dilihat kelayakannya kalian akan langsung diterima. Atau itu adalah sistemnya ODS ya, one day service. Yang kedua adalah seleksi dengan tes tulis. Maksudnya itu sama halnya dengan tes yang ada di SBMPTN tadi ya. Jadi kalian misalnya mau mengambil PTS dengan jurusan olahraga, otomatis nanti isinya tentang ya keolahragaan, seperti itu. Yang ketiga ada seleksi wawancara. Nanti biasanya ditanyakan visi misi Anda, memilih di sini apa, terus bagaimana prestasi Anda di sekolah itu, seperti itu. Banyak hal ini. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus kalian persiapkan untuk menempuh dan mempersiapkan diri. Jika saya siap lulus sekolah, saya langsung memilih perguruan tinggi yang saya inginkan. Yang pertama adalah memotivasi diri sendiri. Jadi penting tidak memotivasi diri sendiri, penting, atau self healing. Bahasa kiranya sekarang seperti itu.
Jadi kalian harus memiliki motivasi bahwa oke, saya setelah lulus SMA, saya harus memilih perguruan tinggi yang bagus, yang membuat orang tua saya bangga, yang setelah lulus itu saya benar-benar bisa menjadi apa yang saya inginkan. Setelah lulus kuliah, saya harus bekerja. Seperti itu. Itu pentingnya memotivasi dalam diri. Jadi kalian membentuk dream atau mimpi. Setelah lulus SMA, saya masuk ke perguruan tinggi ini, mengambil jurusan ini, setelah itu apa pekerjaan saya setelah saya lulus kuliah, seperti itu. Yang kedua adalah pikirkan bidang ilmu yang ingin ditekuni. Misalnya kalian ini masuk ke jurusan IPA, jadi kan harus otomatis nih ya. Kalau IPA boleh nggak masuk ke dalam program studi IPS? Boleh, tetapi ilmu IPA yang kalian dapat itu sia-sia. Kalian mempelajari susah payah, kalian masuk IPS, tidak salah, cuma kurang tepat. Kalau IPS bisa nggak masuk IPA? Mungkin bisa, tapi hanya sedikit saja kemungkinannya. Bisa kalau SMK-nya mengambil jurusan farmasi atau jurusan kimia, itu bisa mengambil jurusan IPA, tapi prosentasenya adalah sedikit. Yang ketiga, pilih program studi yang ditekuni. Misalnya kalian IPA, saya ingin masuk ke program studi matematika. Pas di SMA kalian latihan kencangnya, kalian fokusnya di matematika. Bagaimana cara matematika ini bisa mendapatkan nilai stabil? Bagaimana bisa matematika ini mendapatkan nilai baik? Kalau kalian potensi atau kompetisi biar kalian bisa mengasah ilmu yang kalian miliki. Yang keempat, cari informasi kampus beserta jurusan yang akan diambil. Banyak sekali orang-orang saat ini adalah ngomong salah jurusan, salah masuk kampus. Maka dari perlu adanya mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Kalian jurusannya apa, kalian matanya apa, itu yang akan kalian ambil. Jangan sampai kalian mau sudah masuk tengah jalan, kalian putus iman, ya. Jangan sampai teman-teman semuanya. Yang kelima adalah belajar yang tekun dan ikut bimbel bila diperlukan. Kalian yang paling pertama kali adalah kejar adalah SNMPTN dulu. Carilah ujian-ujian yang sangat sulit, tes yang sangat sulit, kalian coba kerjakan. Kalian serasa tidak mampu, cari tutorial di YouTube banyak, di internet banyak, tanya sama Google banyak, atau kalau perlu kalian ikut bimbel untuk mempersiapkan SBMPTN, SNMPTN banyak saat ini. Lalu yang keenam ada banyak latihan soal dan dikerjakan dengan teliti. Yang ketujuh, buat perencanaan program seperti yang saya bilang tadi. Kita tulis dream kita atau mimpi kita. Setelah saya lulus SMA jurusan IPS, saya ingin masuk menjadi seorang saya ingin masuk ke program studi geografi. Setelah masuk ke program studi geografi, saya akan lulus dengan predikat bagus. Setelah saya lulus mendapatkan predikat bagus, saya akan meneruskan sekolah ke S2. Setelah mendapatkan program ilmu S2, saya akan menjadi seorang dosen. Bisa. Tulis dream kalian, tulis perencanaan program kalian sedini. Yang kedelapan adalah kurangi kegiatan yang tidak perlu dan rajin-rajinlah beribadah. Karena kalau usaha kita tanpa doa hanyalah sia-sia. Doa tok tanpa usaha, apa yang didapat? Tidak dapat apa-apa. Pentingnya kesinambungan antara usaha dan juga berdoa. Seperti itu. Kurangi kegiatan juga yang tidak perlu, main keluar malam. Keluar sekarang tolong dikurangi. Fokus. Untuk belajar, fokus karir. Itu yang paling diperlukan saat ini. Seperti itu. Sekarang yang terakhir adalah bagaimana cara memperoleh informasi tentang perguruan tinggi. Ini banyak sekali orang yang bingung. Saya pengen kuliah di sana, tapi saya tidak punya channel orang sana. Gak usah perlu channel. Kalian tanya saja di Google, itu banyak sekali. Ya. Cara mengonfirmasi di perguruan tinggi yang pertama adalah menghubungi guru BK di sekolah. Pasti guru BK adalah banyak sekali relasi tentang universitas, ya, tentang perguruan tinggi, tentang universitas swasta. Itu pasti. Guru BK itu diajak begitu sama dengan PTN atau PTS terkait. Yang kedua, datang ke expo atau pameran kampus yang biasanya diadakan oleh ikatan mahasiswa. Yang ketiga, datang langsung ke kampus yang diinginkan dan jelajahi seluruh tempat tersebut.
Misalnya gini, saya pernah sharing pengalaman saja, saya pernah bermimpi saya masuk ke UNES. Saya ingin sekali kuliah di UNES. Saya setelah lulus sekolah, saya pengen jalan-jalan di UNES. Saya berdoa dalam UNES, saya pengen di UNES. Ini menurut itu saya ingin masuk ke program studi BMN rasanya. Saya lewati beberapa kali mengambil di depan gedung itu, saya pengen masuk sini, saya ingin. Tapi saya berdoa, saya tak tahu saya nggak belajar, saya nggak mengusahakan apa-apa. Akhirnya saya nggak masuk ke UNES. Itu udah nasib. Oke, saya terima. Saya dengan saya doa tanpa saya usaha saya nggak bisa. Lalu saya berpikir, saya cari PTS. Saya pernah mendaftar di UMS psikologi, saya keterima. Tetapi karena ada biaya keterbatasan ekonomi, saya mundur. Oke, saya nggak bisa. Setelah itu saya coba-coba masuk ke UTP yang saat ini saya sedang jalani. Lalu saya sudah masuk semester 7, mohon doanya sudah cepat lulus dan menjadi guru BK yang baik. Dan saya masuk ke UTP. Oke, ini ada tersebut. Saya coba masuk terus. Dan alhamdulillah saya juga sekarang masih di UTP, saya nyaman guru BK dan alhamdulillah nggak sombong tapi yang memberikan support sistem bagi kalian. Saya mendapatkan nilai bagus terus di UTP ini karena yang penting saya Allah memiliki rezeki lain. Tuhan memiliki kata lain. Kamu di UNES, kamu otak kamu tidak mampu. Kamu di psikologi otak kamu tidak mampu. Saya masukkan di UTP. Udah, siapa tahu rezeki saya di UTP bagus, kan tidak tahu. Rezeki itu yang aku Tuhan. Jadi perlu adanya kesinambungan antara usaha dan juga doa. Yang keenam adalah mencari internet. Mencari internet atau website resmi dan media sosial dari universitas tersebut. Kan banyak sekarang di Instagram atau di Twitter atau di Facebook tentang kampus. Biasanya UTP itu ada blognya sendiri. Itu dilihat komplit, ada perguruan jurusannya apa, jurusannya apa aja, dosennya siapa, itu pasti komplit. Seperti itu. Oke, sudah selesai pembahasan kita kali ini tentang seleksi masuk ke perguruan tinggi. Saya harap ini teman-teman ada yang bertanya, karena ini sekali ya, ini penting sekali buat kalian. Kalian SMA, oke, kalian punya praktek, tetapi praktek kalian kalah dengan anak-anak SMA. Anak SMA banyak praktek, sedikit teori. Kalian banyak teori, sedikit praktek. Maka dari itu, saya harapkan jika kalian mampu, ya, jika kalian otaknya mampu, kalian ini kemauan, orang tua juga mensupport kuliah, ya. Kejar jalur yang pertama tadi, SNMPTN. Banggakan orang tuamu. Pak, aku masuk SNMPTN tanpa ujian, tanpa bayar, dengan nilai rapor, dengan cara mempersiapkan diri sekarang, belajar yang rutin, latihan soal, ikut bimbel. Pokoknya buat nilai kalian itu bagus. Karena sekarang udah di semester lulus ya. Buatlah nilai di semester ini bagus. Bagaimana caranya nilai ini bisa mendongkrak nilai-nilai yang dulu? Nilai dulu cuma 7, sekarang naikkan grade kalian 10. Saya bisa 10, minimal 9. 9 dengan semua 9 apa? 9 rata-rata dengan semua apa? Pasti akan mendongkrak juga nilai-nilai yang di belakang. Itu adalah salah satu jalur bagaimana kalian bisa lulus SNMPTN. Betul. Demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman semuanya. Nanti tolong jika ada pertanyaan silahkan bertanya, gak usah sungkan karena kita di sini sama-sama belajar. Kalian belajar menjadi siswa yang aktif, belajar menjadi siswa yang hebat, dan saya belajar menjadi seorang guru BK yang berkompeten. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya maaf, pertanyaannya saya tunggu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.